Tapi entah kenapa kalau sama yang ini gitu, yang sekarang jadi istri, dulu itu pas pertama ketemu itu, jadi dia tuh apa? Kan ngajak nih, boleh nggak kapan-kapan kita ketemu gitu kan? Nah, Terus kata dia, ya boleh nggak apa-apa silaturahmi gitu kan. Tapi di rumah ya. oke, kali kedua di podcast Sejati Rasa saya mendatangkan narasumber ya. Di kali kedua nih, yaitu Cepe. Dia sedang ngopi nih. Maaf ya, ngopi dulu. Oke. Gimana, Cep? Kabar, Cep? Alhamdulillah baik sih. Baik. Oke. Ini Kudeng gimana nih kabar nih? Alhamdulillah baik juga. Kayaknya tambah subur aja nih. Iya, asik. Alhamdulillah, Cep. Enggak, tadi nge-WA jam berapa ya? Jam 5. Tapi baru sekarang dibalas nih. Saking sibuknya atau gimana nih? Sebenarnya sih nggak sibuk banget gitu. Cuma ada sedikit ya urusan kecil lah. Oke. Gitu doang. Mantap, cuman dari bahasa hendak bahasa Indonesia apa hendak pakai bahasa Sunda gitu kan. Terserah Cepe gitu kan. Bebas sih. Lebih baik campur aja. Ya. Iya. Ngomong-ngomong, sekarang kan udah punya anak ya. Udah punya anak, sekarang udah punya istri. Terus di mana sekarang? Apa di Cibadak atau di Curug? Sekarang itu di Tangerang sih. Tapi sekarang mah di sini di Curug. Oh, sekarang di Curug. Iya, kan lagi ngobrol kita di Curug. Iya, di Curug ya. Enggak, tapi anak di mana? Di Cibadak. Anak di sana di Sama Tangerang, udah di Tangerang. Oh, enggak di Cibadak. Enggak. Di Tangerang berarti sekarang. Iya, enggak di bawah. Jadi bujang dulu bujang. Oh, jadi bujang heula kau ya. Oke. Jadi Cep, hanya perjalanan Cepe di zaman bujangan keneh ya. Zaman bujangan keneh sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Tah, kuring teh nyao gitu kan. Kumaha sih perjalanannya gitu. Kumaha sok ceritakeun. Tapi hampura ya nya sancana. Diukna asa teu sopan gitu. Santai di podcast Sejati Rasa santai, Cep. Karena kemarin nyaman gitu. Jadi gimana tadi pertanyaan? Jadi perjalanan Cepe di bujangan ya sampai memutuskan untuk menikah di usia beraha gitu kan ya. Ceritakeun lah perjalanannya gitu. Di awal ini cinta atau apa nih? Perjalanan cintanya gitu. Kok bisa kenal sama orang Cibadak gitu kan. Oh, gitu. Kalau jujur sih awal itu jadi perjodohan sebenarnya. Bukan perjodohan sih. Nah, ini bagus perjodohan ya. Tapi emang jujur aja, Cep. Jadi kan di garis bawah perjodohan ya. Iya. Awal mulanya. Sebenarnya bukan beda kan konsepnya ya kan. Perjodohan yang sebenarnya maksudnya gimana ya? Bukan yang kita pahami dulu gitu, bukan. Okay. Perjodohan dijodohkan gitu aja, bukan gitu. Oke, gimana? Ya maksudnya itu kan boga baturan ya kan? Boga baturan. Sebutlah si A ya kan. Ya. Suatu ketika jadi yang teker ngobrol deng di satu tempat ngopi gitu kan, tempat tongkrongan gitu. Ya. Terus selama berjalannya waktu gitu, obrolan malah ada tembak gitu kan. Jadi si A itu ngasih Sinyal. ngasih sinyal lah gitu. Kata dia, lu mau cewek nggak? Gitu. Asal mula. Oke, di mana itu? Hah? Di tempat tongkrongan atau di mana gitu?
sebutin nih tempatnya. Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Di Balong, di Balong. Rangkas Bitung. Ya Rangkas Bitung Oke. dong. Oh, Iya. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung sejati. Iya. Jadi awal itu ngerokok dulu kita ya. Ya, oke. Biar asik. Biar relax juga kan. Dia kan bilang, mau cewek nggak gitu kan. Jujur, pada saat itu aing eker kumanya eker embung gitulah. Dan artinya lagi nggak mau pacaran gitu, lagi nggak mau pacaran Di saat itu. di saat itu lagi nggak mau pacaran serius. Karena kenapa? Udah bosen sebenarnya gitu, pacaran itu udah bosen Di deh. saat itu CP itu emang bener-bener udah bosan untuk pacaran. Iya, Di kala itu. udah bosen pacaran. Nah, udah gitu. Karena mungkin apa? Ya udah capek lah sana sini ya kan. Oke. Terus tapi entah kenapa gitu. Mungkin emang udah jalannya kali ya. Oke lah. Emang tapi jujur dalam hati apa menerima tawaran dia itu karena untuk menjalani silaturahmi gitu. Paham nggak? Iya, paham. Nah gitu kan. Jangan silaturahmi aja gitu. Jadi oke lah diterima tuh tawarannya. Ya udah mana ya kan. Terus dikasih. Dulu masih zamannya apa ya? BBM kalau nggak salah. BBM tahu. Oh iya BBM ya. Zaman BBM itu ya. BBM, oke. Kalau nggak salah sih BBM ya. Berarti perkiraan tahun 2015-an kali ya. 2015 2016 kali kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Nah, terus tuh, oh iya, sama lagi main-main Facebook tuh, ya kan, Ya. main Facebook. Jadi awal itu chat itu bukan di WA, Di belum di BBM juga belum. masih SMS berarti. Enggak, maksudnya masih di Facebook, di inbox. Iya. Nah, masih di Seru. inbox. Terus? Karena emang belum ini kan, dia juga ngasih taunya di inbox gitu. Iya. Di chat lah tuh di inbox itu, biasalah basa-basi gitu, segala macam lah pokoknya. Terus entah kenapa ya kan, itu selang berapa hari ya, sekitar seminggu kali lah, seminggu chatan seminggu ya kan, ngobrol sana sini gitu. Tapi jujur belum ketemu. Sama orangnya? Sama orangnya belum ketemu. Asli. Iya. Terus entah kenapa pas kita ketemu itu langsung di rumahnya gitu. Nah, ntar. Langsung ketemu di rumahnya. Nah. Itu dibawa sama siapa itu? Nah. Karena emang jujur ya, sebelum-sebelumnya gitu kan, namanya masih masih bocah lah dulu mah ya kan. Iya. Masih bocah gitu. Sekarang juga masih sih. Masih bocah banget gitu. Jadi kalau ketemu di luar gitu kan, di jalan gitu kan. Tapi entah kenapa kalau sama yang ini gitu, yang sekarang jadi istri, dulu itu pas pertama ketemu itu, jadi dia tuh kan ngajak nih, boleh nggak kapan-kapan kita ketemu gitu kan. Nah, Terus kata dia, ya boleh, nggak apa-apa, silaturahmi gitu kan, tapi di rumah ya. iya. Makanya pada saat itu langsung ke rumah Sama siapa? sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Gentleman. Jadi, Anjir. ini kayak nggak tahu kenapa gitu, kok bisa seberani itu gitu. Apa udah kebanyakan makan minum kopi hitam atau gimana gitu kan. Sampai seberani itu gitu. Iya. Tapi jujur kenapa sampai ngomong sampai seberani itu, karena dulu itu ama sebelumnya gitu kan, pacar sebelumnya ketemu maksudnya ke rumahnya itu mungkin udah berapa kali ketemu di luar baru berani ke rumahnya, tapi ini pertama kali langsung ke rumah.
Oh, jadi yang ini mah, Oh, gitu loh. yang tadinya mah bisa punya kenalan si A, si B, si C, nggak berani Hmm. untuk apa namanya ke rumahnya. Ya, Bukan nggak berani sih, berani, cuman butuh waktu gitu. Kalau Jadi yang- ketemu di luar dulu, Iya. baru ke rumahnya gitu. Oke. Tapi kalau dengan yang ini, itu pertama kali langsung ke rumah dan Anjay. sendiri. Itu karena kenapa? Jujur. Nah, mungkin karena kebanyakan minum kopi hitam. Iya benar. Tapi ini seru, jujur seru. Nah, ketika langsung ke rumahnya, nih CP tuh langsung ke rumahnya, disambut dengan baik. Oh, alhamdulillah sih sambut dengan baik ya, keluarganya baik semua sih. Maksudnya welcome gitu kan. Ya. Dan ada yang bikin apa ya? Mungkin ini jadi sebuah perjalanan hidup ya, cerita lah. Kayak contohnya ini diceritakan kembali kan. Oke. Mungkin suatu saat nanti diceritakan ke anak-anak nanti kan. Gitu. Iya. Jadi perjuangan mendapatkan Nah, ini kekasih nih. gitu kan. Iya, benar. Jadi pas pertama itu ke rumahnya, sampai sempat nyasar gitu. Kok bisa nyasar tuh, Cep? Emang orang mana gitu? Si calon. Cibadak sih, Cibadak. Masa orang Cibadak masa nggak tahu gitu daerah Cibadak itu, Cep? Karena gini ya. Mungkin apa tuh? Nggak tahu sih kenapa kok bisa nyasar gitu kan. Karena dulu jujur dia ngasih tahu itu via telepon gitu. Enggak Google Maps gitu, enggak apa gitu. Via telepon di sini masuk sini gitu kan. Iya. Ikutin lah gitu kan. Terus sampai nyasar ke apa tuh namanya? Kampung Gantarawang. Oh iya. Ada kan Cibadak kan? Kampung Gantarawang ya. Ada. Sampai nyasar ke situ. Nah, jauh amat ke situ, Iya, katanya dia kan. Baik lagi tuh. Jalannya asik dah pokoknya. Berliku-liku. Berliku-liku terus banyak lubang gitu kan. Banyak lubang. Tapi pada saat itu langsung gitu. Maksudnya pada saat jalan kan, naik motor kan, masih motor kan. Apa tuh? Jadi duduk sempet mau nyerah gitu. Kok gini amat sih jalan gitu kan. Oh, sempat mau nyerah ya? Iya. Oke. Mau nyerah. Tapi langsung terpikir gitu kan. Ada kata-kata inget sih dari seseorang ya. Ya, gimana loh? Sang motivator sih itu. Katanya ketika ada jalan yang berlubang, nikmatin saja. Karena sejatinya apa tuh? Lebih enak lubang yang berjalan ketimbang jalan yang berlubang. Asik, keren ya. Itu Paham? paham. Itu motivatornya siapa ya kalau boleh tahu? Mang Uho sih. Nah, singkat cerita, oke lah. Singkat cerita langsung ketemu ke rumahnya. Udah nyampe ke rumahnya tuh gimana tuh? Jadi awal ketemu nih. Tapi jujur baru kali ini ya kan aing katimu cewek kan biasa-biasa nama ya namanya ini ya masih bocah gitu. Mainannya kayak gitu kan gitu. Tapi kalau ini mah cewek beda gitu. Pertama ketemu itu emang mungkin gimana ya? Emang mungkin sikapnya begitu atau gimana gitu kan. Emang karakternya begitu gitu. Dan hasil didikannya begitu gitu kan. Jadi pertama ketemu salaman. Enggak salaman, maksudnya salaman tapi enggak nyentuh gitu. Iya. Terus Dengan pasti gitu kan. Iya, paham. Oke lah. Ya kan langsung kan. Walaupun nggak boleh sih menilai seseorang itu dari luarnya aja nggak boleh gitu. Tapi kan bisa jadi masuk inilah list kriteria gitu kan. Iya. Pertama tuh oke lanjut langsung ke rumahnya disambut sama
bapaknya bla 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 gitu kan, terus ngobrol tuh. Nah, yang bikin nyaman itu nggak tahu kenapa ya, kok bisa ada tiba-tiba muncul gitu rasa nyaman gitu, entah kenapa gitu, nggak tahu. Jadi salah satu faktor yang bikin nyaman itu itu ketika ngobrol, padahal cuman bahas satu tema loh, satu tema, tapi itu bisa menghabiskan sekitar 5 jam satu tema itu. 5 jam bahasnya apa coba? Apa tuh? Jadi antara keberuntungan dan kerja keras, itu doang. Itu sampai 1 jam. 1 jam gitu. Jadi ada pro dan kontra gitu. Dia lebih lebih pro ke keberuntungan. Ya. Lamun aing eta lebih pro ke kerja keras gitu loh. Iya. Jadi kan saling kan Iya, gitu. iya. Saling iyalah bentrok gitu dirinya kan. Enggak sepaham ya. Nggak sepaham gitu. Tapi itu yang bikin nyaman gitu, seru gitu loh. Sampai sampai ngopi habis 2 gelas? 2 gelas. Ya kan saking lamanya. Iya. Kebayang pertemuan pertama ditambah di rumah, Oke. ada orang tuanya. Tapi saking nggak sopannya kali ya, bisa nambah kopi 2 gelas gitu. Oke, Cep, ini seru, Cep. Seru. Udah gitu kan singkat cerita ini ya. Udah aja lah ketemu nih ya sama yang sekarang jadi istri. Nah, udah gitu tuh lanjut untuk ke pernikahan. Apa yang membuat Cepet ya yakin ya awewe teh nu terbaik gitu kan. Apa itu? Jadi semuanya ini menurut aing sih ya. Ya. Kan beda menurut yang lain-lain makan beda Ya, mungkin ini gitu menurut kan. Cepet gimana Menurut tuh? aing kieu. Jadi pernikahan teh kan sakral kan. Oke. Satu untuk selamanya Ya. sampai maut yang memisahkan kita gitu kan. Dalam artian nggak bisa dimain-mainin gitu pernikahan itu gitu. Oke. Terus pilih wanita juga yang sebenarnya sih bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan. Tapi yang bisa pertama melengkapi kekurangan kita. Oke. Itu. Terus kalau agama sih udah pasti ya. Oke. Udah pasti itu gitu. Apa yang maksudnya udah walaupun nggak paham-paham banget tapi minimal tahulah dasarnya gitu kan. Ya. Itu udah pasti gitu. Terus nyaman sih, itu udah nyaman gitu. Jadi intinya yang membuat Cepet geus lah kuaing ieu awewe nek dikawin bae nyaman. Nyaman. Nah, oke, kata-kata nyaman ya. Nah, Berarti nyaman itu emang berperanan penting ya untuk menjalin hubungan. Entah itu hubungan cinta, pertemanan, dan lain-lain. Gimana, Cep? sebenarnya nggak penting banget sih. Udah nggak penting, maksudnya nggak dipentingkan, maksudnya nggak diprioritaskan gitu rasa nyaman itu. Karena rasa nyaman bisa dibentuk. Rasa nyaman bisa dibentuk. Iya, Gimana tuh, Cep? bisa seiring berjalannya waktu ya kan. Rotasi kehidupan itu bisa dibentuk rasa nyaman gitu. Karena kalau kita udah selalu bersama, timbul kan berbagai macam romantis gimana gitu kan, bisa dibentuk lah. kayak contohnya gini, ini sebatang bukan sebatang, sekertas lah, kertas selai gitu kan. Kalau cuma satu ya gitu aja gitu, biasa be aja gitu kan. Ya. Tapi kalau kita rangkai satu demi satu, dirangkai dikasih warna segala macem, jadi setangkai bunga indah kan. Bener gak? Ya. Nah gitu. Jadi yang paling penting sih pertama
Iya menurut Aing ya, nggak tahu kalau orang lain gitu. Menurut Aing mah pertama dia itu karena eh nurut, Oh, karena nurut. nurut ya. Jadi apa yang Aing bilang dia lakukan gitu. Dia pahami, dia turuti gitu. Tapi tetap masih di jalan yang benar gitu kan. Nggak mungkin juga dong ngasih jalan yang jelek ya kan. Apalagi ngasih jalan yang berlubang ya. Oke. Itu sih nurut, sebenarnya nurut gitu. Tapi kan tetap proses nurut itu pasti di itu ya. Pasti ada perjalanannya. Pasti Pasti ada ya. ya. Kan emang nggak semua ya wanita itu bisa instan gitu supaya bisa dia nurut ke suami. Ya. Nih, cara CP nih ya. Cara CP untuk mendidik seorang istri supaya nurut itu gimana caranya? Kalau versi CP kayak gimana tuh? Jadi ini kembali lagi nih ya Ya. ke yang salah satu alasan kenapa mau nikahin dia. Pertama salah satu alasannya itu dia paham agama walaupun nggak paham banget gitu kan, yang penting tahu dasarnya lah gitu kan. Jadi kalau udah tahu tuh udah sedikit paham gitu lah tentang agama, dia pasti lakuin gitu apa yang calon suaminya perintahkan gitu. Tapi dengan dengan tetap masih di jalan yang benar gitu kan. Ditambah kita ngajarin juga untuk kebaikan dia gitu. Bukan kebaikan kita loh. Ini sebagai suami nih. Bukan kebaikan kita, ngajarin atau kita mendidik seorang istri itu bukan karena, pertama jujur, bukan karena kemauan diri sendiri, bukan. Tapi sejatinya itu hanya untuk membuat dia tuh ke jalan yang benar gitu loh. Untuk menolong dia supaya nanti kelak menjadi masuk ke surganya Allah gitu kan. Asik, keren nih, keren. Iya, bukan kita loh. Kita ngedidik bukan untuk menguntungkan kita lah. Kalau bahasa pengusaha gitu, bukan untuk menguntungkan kita, tapi untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi alhamdulillah gitu. Karena dia paham gitu kan. Kan nggak perlu dini lah kan ininya. Karena tahu sendiri lah. Tapi jujur aing gitu ente su kayak ustad kiai gitu, ente ilmu agamanya masih rendah nih, serius masih rendah gitu, masih belajar gitu. Jadi aing mendidik istri hanya apa yang aing dapat dari guru gitu sampaikan gitu. Gitu sih. Gitu. Dan alhamdulillahnya karena dia paham gitu kan, langsung diikutin gitu, langsung nurut gitu kan. Nah itu sih yang bikin love dedet. Nah sekarang gini Cep, kan sekarang berjalan rumah tangga berapa tahun? Baru 2 tahun setengah sih kalau nggak salah. 2 tahun setengah. Kisaran segitulah, 2 tahun setengah. Oke, kita bahas suka duka rumah tangga nih. Nah sekarang sukanya dulu nih. Sukanya dalam rumah tangga itu apa Cep? Ya yang udah pernah merasakan kan ya, gimana tuh? Sukanya banyak sih. Maksudnya bukan ini. Ya memang nggak bisa dihitung kalau sukanya ya. Maksudnya indah aja gitu. Kayak contoh kecilnya lah. Ini mah umum gitu kan. Oke. Kita pulang kerja gitu kan, posisi capek, terus datang ke rumah disambut sama istri dengan senyuman ya kan, salim senyuman gitu, kasih. Jadi jangan salah loh, satu senyuman di istri itu ketika posisi kita lagi capek banget ya kan, capek banget,
hanya satu senyuman bilang gini gitu. Itu udah menghilangkan sekitar 40% rasa capek kita loh. Itu cuma satu senyuman. Iya, kebayang kan? Itu indahnya itu begitu. Jadi emang apa ya? Ya mungkin nikmat lah, nikmat Allah ya kan. Iya. Jadi terus udah itu biasa ya kan, dikasih ini ya segala macam gitu, dipijitin, kasih kopi segala Iya. macam lah, udah itunya. Wah, itu yang bikin indah sih, indah. Gitu. Apalagi sekarang udah ada anak, tambah indah aja gitu. Gitu. Tapi tak lepas dari itu sih, namanya hidup ya, Iya. pasti ada positif negatif. Iya, Ya kan? pasti. Ada senang, ada sedih ya kan. Iya. Sedihnya juga ada. Ya, oke. Ya cuman ya itu mah wajar lah gitu kan. Enggak. Kita sekarang kan ngebahas sukanya dulu ya. Ntar aja dukanya aja. Sukanya dulu aja sekarang. Apalagi ya. Banyak sih sebenarnya indah gitu. Pokoknya indah aja ya. Intinya mah yang sukanya yang apa? Soalnya gini deh, Gimana? soalnya gini. Setiap manusia itu dikasih, bukan apa ya. Jadi nasib manusia itu berbeda-beda. Ya, pasti. Perjalanan manusia itu berbeda-beda gitu. Rasa kebahagiaan pun itu berbeda-beda gitu kan. Jelas. Ya, jadi misalkan main bahagia nak kieu segala macam segala. Belum tentu dia kayak begitu kan. Iya. Karena kan beda cara prosesnya gitu. Tapi yang pasti rasanya itu sama gitu. Bahagianya sama gitu. Ya. Nah, sekarang dukanya, Cep. Dukanya rumah tangga gue kayak gimana gitu. Dukanya ya paling ini siapa? Perselisihan pendapat aja gitu. Nah, oke. Itu Jadi banyak tuh, Cep tuh. perbedaan ya. Tapi jujur loh, jujur. Karena dari awal juga aing mah seneng gitu. Lamun beda pendapat tuh seneng. Bukan karena untuk mencari keributan, bukan. Tapi untuk mencari bukan mencari, untuk mengisi, anggaplah hidup kita itu seperti kertas kosong. Ya. Kehidupan kita ya. Nah, kita kan ditulis tuh. Tulis nih kayak cerita gitu segala macam. Ada dukanya, ada sukanya gitu kan segala macam. Ketika dibuka banyak dong ceritanya. Indah dong. Nah, itu yang bikin indah tuh. Jadi kayak gini lah. Kayak campur enak enggak? Enak kalau dicampur. Dicampur enak kan? Iya. Ya kan? Ada berbagai macam rasa tercampur di satu gelas ya kan? Iya. Kelihatannya indah, bener nggak? Dirasakan juga enak, bener nggak? Benar. Nah, jadi tujuannya untuk itu, jadi untuk memberikan ritme-ritme kehidupan gitu, kayak gitu sih. Jadi dianggap wajar aja gitu kalau ada sedikit cekcok gitu kan, selisih paham gitu, dianggap wajar aja gitu. Malah itu yang bikin kita terus belajar gitu, dan terus untuk awal nih Ya. dan terus mendalami karakter kita masing-masing. Oh, karakter dia begitu, oh karakter gue begitu gitu. Jadi supaya lebih tahu gitu, tapi tetap di situ harus ada solusi gitu. Jadi nggak nanggung gitu, nggak malah sampai marah gitu kan, sampai berhari-hari. Enggak. Biasanya sih ketika ada masalah, misalnya hari ini nih masalah teh, kita obrolin sih. Tapi saya diem. Mau nanya sih diem heula deh. Iya. Diem ngerokok lah sebatang gitu. Baru ngopi lah. Udah habis tuh baru nanya gitu kan. Emang kenapa sih? Bla 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 segala. Dan ya sampai selesai intinya lah. Sampai terpecahkan gitu masalah itu gitu. Dan sampai akhirnya kita saling memahami gitu. Oh, gini saling mengerti. Udah selesai masalah gitu. Gitu. Oke.
Ini Cep nih, terakhir nih Cep nih. Kan sekarang denger-denger ya, lagi buka usaha kan ya. Itu usaha apa dan di mana Cep tempatnya? Oh, alhamdulillah sih, eh nggak lama sih, baru buka lah, bisa dibilang baru buka. Itu usaha eh tembakau. Kalau orang sini mah nyebutnya bako. Maksudnya Bako. tembakau rokok gitu Cep. Iya, jadi rokok rokok linting gitu. Oh, bako linting, Iya. terus sama kita sendiri gitu di apa? Iya, Dilinting ya? dilinting sendiri ya. Hmm. Tapi tembakau ya, bukan Iya. maksudnya tembakau yang emang ini bukan 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 ganja gitu, bukan apa, Iya, iya. bukan. Bako lah, bako biasa gitu yang suka di apa, dulu mah gitu kan, bapak-bapak ya kan, apa yang peminatnya gitu. Tapi karena sekarang udah banyak apa, rasa-rasa kayak buah-buahan gitu kan, kayak apel, anggur, terus strawberry, ada yang ice-nya juga gitu. Terus banyak lah rasa-rasa gitu kan. Terus ada yang apa, yang rasa kayak pabrikan kayak gitu kan, kayak Sampurna Mil gitu, kayak Marlboro gitu. Walaupun KW-nya gitu, bukan aslinya, bukan gitu KW-nya. Nah, jadi alhamdulillah peminatnya nggak hanya bapak-bapak gitu. Jadi pemuda juga gitu, udah banyak yang minat sekarang gitu. Alhamdulillah. Terus itu di mana Cep tempatnya Cep? Kalau misalkan teman-teman mau beli gitu kan? Oh, pertama itu ada di Curug, Kampung Curug Pasir ya. Oh, ada. Ada ya. Terus yang kedua itu di Kampung Awe. Kampung Awe. Iya. Oh, di sana juga ada. Ya, tepatnya sih deket di lapangan futsal ya. Deket lapangan futsal. Dari lapangan futsal itu sekitar berapa? 100 meter lah dari lapangan futsal itu. Oh, Ya, ada iya, situ iya. apa? Ikatan Bako lah. Ada di situ. Oh, itu namanya ikatan bako. Iya. Oke, oke, oke. Banyak sekali rasa-rasanya gitu. Dan bisa nanti nih kapan-kapan nih ngopi situ. Oke, siap, Jadi siap, siap. bisa sambil ngopi, bisa sambil tester-tester berbagai macam rasa tembakau. Oke. Saya rasa cukup ya, Cep ya. Ini aduh, makasih banget udah sampai hadir. Ya, 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 makasih juga nih udah dikasih kopi nih, enak Aduh, deh. senang aja, Cep. Di Sejati Rasa Podcast itu senang aja. Untuk kopi, kue ada lah di sini. Serius, ini enak ini kopinya. Bisa aja. Oke, teman-teman ya, teman-teman Sejati Rasa Podcast selalu tetap dukung channel saya supaya lebih berkembang lagi gitu kan. Karena ini podcast kali kedua gitu kan ya. Jadi saya mohon dukungannya gitu. Oke Cep, makasih ya sekali lagi. Oke, makasih.